Salam semangat bertani, sahabat petani Nusantara dimanapun berada. Datangnya musim hujan sejatinya menjadi harapan besar bagi para petani padi. Air tersedia melimpah, irigasi sawah tercukupi, dan kebutuhan tanaman padi terhadap air bisa terpenuhi secara alami tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengairan buatan. Bagi petani, hujan adalah anugerah yang sangat dinanti. Namun di balik harapan tersebut, musim hujan juga membawa kekhawatiran tersendiri. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, cuaca ekstrem, serta kelembapan yang berlebihan seringkali menjadi ancaman serius bagi tanaman padi. Pada kondisi seperti inilah, risiko serangan hama dan penyakit meningkat, mulai dari wereng, penyakit hawar daun bakteri, blast, hingga berbagai gangguan lainnya yang dapat menurunkan produktivitas bahkan menyebabkan gagal panen. Salah satu kekhawatiran terbesar petani padi di musim penghujan adalah tanaman padi roboh atau rebah sebelum panen. Padi yang roboh akibat hujan lebat dan angin kencang akan mengalami berbagai kerugian. Batang menjadi patah atau rusak, malai menyentuh tanah. Bulir padi mudah terserang jamur, menjadi busuk, dan kualitas gabah menurun. Beras yang dihasilkan pun bisa berubah warna menjadi kuning, rendemen turun, dan harga jual ikut merosot. Tanaman padi yang rebah sebelum panen hampir pasti menyebabkan kehilangan hasil, dan pada akhirnya berujung pada kerugian yang tidak sedikit bagi petani. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses bertanam padi di musim hujan adalah memilih varietas atau galur padi yang tepat, yaitu padi yang memiliki batang kokoh, postur ideal, dan daya tahan yang baik terhadap rebah, hama, serta penyakit. Pada video kali ini, kami akan membahas 4 jenis padi galur unggulan dengan tinggi tanaman medium, rata-rata sekitar 100 cm, yang dikenal cukup tahan rebah, relatif aman ditanam di musim penghujan, serta memiliki potensi hasil yang tinggi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, padi kolosebo. Padi kolosebo merupakan salah satu padi galur unggulan yang sempat viral di tahun ke-2023. Sejak saat itu, banyak petani yang mencari benih kolosebo karena karakteristiknya yang dinilai sangat menjanjikan. Sekilas, padi kolosebo memang mirip dengan padi Inpari 32, terutama dari segi bobot gabah dan rendemen hasilnya yang tinggi. Namun yang menjadi keunggulan utama padi kolosebo dibandingkan Inpari 32 adalah ketahanannya terhadap rebah. Jika Inpari 32 dikenal memiliki potensi hasil tinggi tetapi relatif mudah roboh, maka kolosebo hadir sebagai solusi bagi petani yang ingin hasil tinggi namun tetap aman di musim hujan. Secara karakteristik, padi kolosebo memiliki jumlah anakan yang cukup banyak, yaitu sekitar 30-45 anakan per rumpun. Padi ini termasuk ke dalam tipe malai panjang, dengan panjang malai yang bisa mencapai sekitar 30 cm. Jumlah bulir per malainya pun tergolong sangat banyak, berkisar antara 220-275 bulir. Bentuk gabah padi kolosebo besar dan lonjong, dengan isi yang penuh. Batangnya tebal dan kokoh, sehingga mampu menopang malai yang berat tanpa mudah roboh. Untuk tinggi tanamannya sendiri, padi kolosebo tergolong tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 90-100 cm, menjadikannya sangat ideal untuk ditanam di musim penghujan. Dari sisi kualitas beras, padi kolosebo menghasilkan nasi dengan tekstur pulen, yang disukai oleh banyak konsumen. Sementara itu, potensi hasil panennya sangat menjanjikan, yaitu bisa mencapai 8-10 ton per hektar dengan pengelolaan yang baik. Keunggulan lain dari padi kolosebo adalah ketahanannya terhadap beberapa hama dan penyakit penting, seperti wereng batang coklat, hawar daun bakteri, serta penyakit blast. Kombinasi antara batang kokoh, hasil tinggi, dan ketahanan penyakit inilah yang membuat padi kolosebo layak dipertimbangkan untuk musim hujan. Kedua, padi Cibatu 06. Padi Cibatu 06 merupakan singkatan dari Ciharang Batu. Pemberian nama ini bukan tanpa alasan. Nama batu disematkan karena bobot bulirnya yang berat, seolah-olah sepadat batu. Padi ini berasal dari Kabupaten Indramayu dan termasuk salah satu padi galur unggulan yang kini telah menyebar luas dan banyak diadopsi oleh petani di berbagai daerah di Indonesia. Bagi teman-teman petani yang belum pernah menanam padi Cibatu 06, padi ini memiliki postur tanaman yang tegak, gagah, dan kokoh. Penampilannya terlihat elegan dan mendekati tipe tanaman ideal yang sangat disukai oleh petani padi sawah irigasi. Salah satu keunggulan utama padi Cibatu 06 adalah jumlah anakan per rumpunnya.
Dalam satu rumpun, anakan bisa mencapai 25-30 batang, tinggi tanamannya berada di kisaran 100-120 cm. Namun meskipun relatif lebih tinggi, padi ini tetap stabil karena batangnya kuat dan posturnya tegak. Daun bendera padi Cibatu 06 tumbuh sudut tegak ke atas, sehingga mampu menangkap dan memanfaatkan sinar matahari secara optimal. Hal ini sangat mendukung proses fotosintesis dan pengisian bulir. Untuk umur panen, padi Cibatu 06 tergolong genjah, yaitu sekitar 95-100 hari setelah tanam. Jumlah bulir permalainya berkisar antara 200-300 bulir. Meskipun tidak mencapai 500 bulir permalai, keunggulan padi ini terletak pada pengisian bulir yang penuh hingga ke pangkal malai. Dengan karakter tersebut, padi Cibatu 06 mampu menghasilkan panen rata-rata 9-12 ton per hektar. Bentuk gabahnya besar, panjang, dan oval, tidak ramping, dengan warna kuning bersih seperti jerami. Tingkat kerontokan gabahnya tergolong sedang. Beras yang dihasilkan bening, tidak rapuh, dan untuk rasa nasi, padi Cibatu 06 menghasilkan nasi pulen sedang. Meskipun sebagian petani menilai sedikit ke arah pera, secara keseluruhan, padi ini sangat layak dijadikan pilihan utama untuk musim hujan. Ketiga, padi Munding Laya. Padi Munding Laya merupakan salah satu padi galur unggulan yang sudah cukup lama dikenal dan banyak diminati oleh petani, baik di wilayah sawah irigasi maupun sawah tada hujan. Nama Munding Laya identik dengan padi yang kuat, bandel, dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem, termasuk di musim penghujan. Secara morfologi, padi Munding Laya memiliki postur tanaman yang tegap, dengan batang yang tebal dan kuat. Tinggi tanamannya berada di kisaran 95-105 cm, sehingga tidak terlalu tinggi dan tidak mudah rebah meskipun diterpa hujan lebat dan angin kencang. Jumlah anakan padi Munding Laya tergolong banyak, yaitu sekitar 25-35 anakan per rumpun, dengan pertumbuhan yang relatif seragam. Malainya termasuk malai panjang dan padat, dengan jumlah bulir per malai berkisar antara 220-280 bulir. Pengisian bulirnya cukup merata hingga ke pangkal malai, sehingga potensi hasil panennya bisa optimal. Dengan perawatan dan pemupukan yang seimbang, padi Munding Laya mampu menghasilkan 8-10 ton per hektar. Bentuk gabahnya besar, berisi, dan berwarna kuning cerah saat matang. Tingkat kerontokan gabahnya tergolong rendah, sehingga lebih aman saat proses panen. Dari sisi ketahanan, padi Munding Laya cukup toleran terhadap penyakit penting seperti hawar daun bakteri dan blast, serta relatif lebih kuat terhadap serangan wareng dibandingkan padi yang berbatang lemah. Untuk kualitas nasi, padi Munding Laya menghasilkan nasi pulen dengan aroma wangi sedang, cocok untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan pasar. Keempat, padi Pajajaran. Padi Pajajaran dikenal sebagai padi galur yang stabil hasilnya dan memiliki daya adaptasi luas. Banyak petani memilih padi ini karena pertumbuhannya kokoh, tidak mudah rebah, dan relatif aman ditanam di musim hujan. Tinggi tanaman padi Pajajaran berada di kisaran 95-100 cm, dengan batang yang keras dan ruas pendek. Struktur ini membuat padi Pajajaran memiliki daya tahan rebah yang sangat baik. Daunnya tumbuh tegak dan tidak terlalu lebar, sehingga sirkulasi udara di dalam pertanaman tetap baik dan risiko serangan penyakit akibat kelembapan tinggi bisa ditekan. Jumlah anakan per rumpunnya berkisar antara 20-30 anakan. Malainya cukup panjang dan padat, dengan jumlah bulir per malai sekitar 200-260 bulir. Jika pengelolaan nutrisi dan air dilakukan dengan tepat, tingkat kehampaan bulir bisa ditekan seminimal mungkin. Umur panen padi Pajajaran tergolong genjah, yaitu sekitar 100-105 hari setelah tanam, sehingga cocok bagi petani yang ingin mengejar musim tanam berikutnya. Potensi hasil panennya berada di kisaran 8-11 ton per hektar. Gabah padi Pajajaran berbentuk besar dan berisi, dengan warna kuning bersih. Berasnya bening, tidak mudah patah, dan nasi yang dihasilkan memiliki tekstur pulen sedang, disukai oleh banyak konsumen. Dari sisi ketahanan, padi Pajajaran cukup tahan terhadap rebah dan relatif toleran terhadap penyakit utama padi di musim hujan. Jadi, sahabat petani Nusantara,
Itulah 4 jenis padi galur dengan tinggi medium sekitar 100 cm yang dikenal tahan rebah dan relatif aman ditanam di musim penghujan, yaitu Kolosebo, Cibatu 06, Munding Laya, dan Pajajaran. Dengan memilih varietas yang tepat, dikombinasikan dengan pemupukan berimbang, pengaturan air yang baik, serta pengendalian hama dan penyakit yang tepat waktu, insya Allah risiko kerugian akibat padi rebah bisa ditekan seminimal mungkin, dan hasil panen tetap maksimal meskipun musim hujan datang dengan cuaca yang tidak menentu. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman petani dalam menentukan varietas padi terbaik untuk musim hujan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pertanian Nusantara, agar kita terus bisa belajar dan maju bersama. Salam sukses dan panen melimpah.